Xiaoyan merasa senang karena akhirnya ia berhasil memurnikan pil tingkat 7. Xiaoyan pun segera memasukkan pil ke dalam botol giok, kemudian duduk bersila tanpa diduga energi petir yang masuk ke dalam tubuh Xiaoyan, memberikan dorongan untuknya menembus bintang 7 Do Huang. Xiaoyan pun tidak menyia-nyiakan kesempatan tersebut dan mulai memejamkan matanya. Energi melonjak dengan deras memasuki tubuh Xiaoyan mengikuti aliran waktu, tak terasa 6 hari telah berlalu, dokter peri kecil dan tetua Suqian bersama yang lainnya bergantian memperhatikan Xiaoyan. Mereka jelas mengetahui kondisi yang dialami Xiaoyan. Berdasarkan aura yang terpancar di hari ketujuh, Xiaoyan masih belum menunjukkan keberhasilan membuat dokter peri kecil sedikit khawatir. Hal itu dikarenakan dokter peri kecil merasa aura Xiaoyan semakin melemah dan berniat untuk menghampirinya. Namun tepat saat dokter peri kecil hendak melangkah, aura kuat segera melonjak dari tubuh Xiaoyan. Dokter peri kecil pun terkejut dan bersukacita setelah menyadari proses Xiaoyan menembus telah berhasil. Sementara itu, di sisi lain Xiaoyan pun membuka mata dengan kegembiraan yang melintas di wajahnya saat ini. Xiaoyan merasakan sangat senang karena telah berhasil menerobos dan berada di bintang 7 Do Huang. Tak lama terdengar suara lembut yang bertanya kepada Xiaoyan, apakah ia telah berhasil menembus? Dokter peri kecil dengan senyum indah telah berada di samping. Xiaoyan cuma ngangguk. Xiaoyan tersenyum kemudian berkata, sepertinya beberapa hari ini merupakan hari yang berat bagi dokter peri kecil yang khawatir menunggu Xiaoyan. Setelah itu Xiaoyan pun lanjut berterima kasih karena dokter peri kecil telah menjaganya selama beberapa hari terakhir. Menanggapi hal itu, dokter peri kecil segera berkata bahwa sial yang tidak perlu berkata seperti itu, setelah semua yang mereka jalani bersama. Xiaoyan pun tersenyum malu melihat ekspresi dokter peri kecil yang agak tidak senang dengan perkataan Xiaoyan. Kemudian Xiaoyan pun lanjut berkata bahwa ia takkan mengungkapkan hal seperti itu di masa depan jika dokter peri kecil tidak suka untuk mendengarnya. Dokter peri kecil pun tersenyum kemudian mengangguk dan bertanya, apakah yang akan Xiaoyan lakukan setelah ini? Jangan berkata bahwa saat ini mereka akan segera melakukan perjalanan. Dokter peri kecil sedikit terkejut kemudian bertanya, kapankah mereka akan berangkat? Xiaoyan merenung sejenak berkata bahwa mereka akan pergi dalam waktu 3 hari. Singkat cerita, setelah momen menegangkan sekaligus mengharukan yang dialami Xiaoyan, hari keberangkatan mereka pun telah tiba. Xiaoyan berada di satu ruangan bersama dengan yang lain sedang berbincang-bincang sebelum kepergiannya. Menyadari Xiaoyan yang akan pergi, Xiaoli pun merasa sedih karena dataran tengah merupakan tempat yang sangat jauh. Terlebih meskipun Xiaoyan memiliki kekuatan, sangat wajar bagi seorang kakak merasa khawatir dengan keselamatan adiknya. Xiaoli pun bertanya apakah Xiaoyan memang harus benar-benar pergi ke dataran tengah. Xiaoyan tersenyum kemudian berkata, bahwa jika terus berada di sini sepertinya kemampuan Xiaoyan akan lambat untuk meningkat, mengingat banyaknya orang kuat di dataran tengah, maka akan memacu kemampuan Xiaoyan untuk lebih cepat berevolusi. Terlebih di sana Xiaoyan mungkin akan menemukan keberadaan dari Hall of Soul dan membalaskan dendam yang memiliki kekuatan yang cukup. Mendengar hal itu Xiaoli pun tanpa daya mengangguk. Teringat perkataan kakak pertamanya, Xiaoli berkata bahwa Xiaoyan harus terus maju. Sesuai perkataan kakak pertama, dengan begitu maka akan dapat menyelesaikan permasalahan mengenai ayah mereka yang telah menghilang. Setelah itu Xiaoli bertanya kapankah Xiaoyan akan kembali dari dataran tengah? Xiaoyan terdiam kemudian berkata bahwa ia tidak tahu kapan akan kembali dari dataran tengah. Mendengar hal itu Xiaoli pun segera maju selangkah dan memeluk Xiaoyan kemudian berkata bahwa ia percaya Xiaoyan akan baik-baik saja. Xiaoli meminta Xiaoyan untuk selalu berhati-hati, karena mereka akan menunggu waktu di mana Xiaoyan telah kembali. Mendengar hal itu Xiaoyan pun berkata bahwa ia akan baik-baik saja dan mengingat semua perkataan kakak kedua, Xiaoyan juga mengingatkan Xiaoli untuk selalu berhati-hati. Lebih terutama dengan permasalahan Xiaoli. Setelah itu Xiaoyan mengeluarkan botol giok di cincin penyimpanannya dan memberikannya kepada Xiaoli. Xiaoyan berkata bahwa ia akan merepotkan kakak kedua untuk menyerahkan pil tersebut kepada Cailin. Xiaoli agak sedikit terkejut mendengar nama yang diucapkan Xiaoyan. Namun secara alami Xiaoli menyadari bahwa yang Xiaoyan maksud adalah Ratu Medusa. Xiaoyan lanjut meminta Shaoli mengirimkan orang untuk memberikan pil tersebut kepada Cailin. Xiaoli pun mengangguk kemudian berkata bahwa ia akan secara pribadi memberikannya kepada Cailin. Mengingat hubungan baik antara Xiaoyan dan Ratu Medusa, maka Xiaoli berinisiatif untuk memberikannya secara langsung. Xiaoyan pun merasa sangat senang dengan sikap yang ditampilkan Xiaoli. Kemudian Xiaoyan pun beralih ke tetua Suqian.
Xiaoyan meminta Tetua Suqian untuk membantu Xiaoli bersama gerbang Xiao yang bekerja sama dengan gerbang Pan mengingat wilayah Black Corner yang kacau tidak menutup kemungkinan akan ada ahli kuat yang mencoba menyerang gerbang Pan. Tetua Suqian segera berkata bahwa ia akan melakukan yang terbaik selama ia masih hidup. Xiaoyan pun tersenyum kemudian menangkupkan tangan. Berterima kasih kemudian pamit untuk pergi. Bersamaan dengan itu Suqian pun berkata mengingat Xinlan yang belum menembus tingkat Douhang maka Suqian menyiapkan Griffin untuk membawa mereka. Mendengar hal itu Xiaoyan pun kembali berterima kasih kepada Ketua Suqian, hingga tak lama Griffin pun tiba. Merasa tidak dapat menahan haru Xiaoyan pun bergegas naik ke atas Griffin diikuti oleh dokter peri kecil Xian dan Xinlan. Akhirnya mereka pun segera pergi meninggalkan Tetua Suqian, Xiaoli dan yang lainnya. Tak lama Tetua Suqian pun berbalik dan bergumam, apa yang akan terjadi jika Xiaoyan bertemu dengan kepala sekolah di dataran tengah, setelah gumaman Suqian. Tertawa kecil membuat Xiaoli dan tetua lain merasa keheranan sementara itu di sisi lain, Xiaoyan dokter perkecil Xian dan Xinlan memulai perjalanan panjang mereka ke dataran tengah, senyum dan harapan memenuhi wajah Xiaoyan dengan banyak pikiran di dalam kepalanya. Terlebih akan adanya banyak manfaat ketika Xiaoyan telah berada di dataran tengah dan bayangan Sun Ser pun terlintas di benak Xiaoyan. Perjalanan Xiaoyan ke dataran tengah berlanjut dengan mengendarai Griffin dari Tetua Suqian. Di tengah-tengah perjalanannya dokter peri kecil bertanya apakah mereka benar-benar harus mengajak Xian. Mendengar hal itu Xiaoyan segera berkata bahwa Tetua Suqian meminta untuk membawa Xian ke dataran tengah. Tetua Suqian berkata mungkin beberapa rahasia yang berhubungan dengan tubuh asli Xian dapat terungkap di dataran tengah. Tanpa disadari ternyata Xian mendengar perkataan mereka dan segera berkata bahwa ia saat ini telah berada di kelas Douhuang. Dengan begitu maka Xian tak akan menjadi beban untuk mereka berdua. Menyadari Xian yang bete Xiaoyan pun segera mengusap kepala Xian dengan lembut sambil tersenyum, kemudian berbalik ke arah Xinlan. Xiaoyan segera meminta Xinlan untuk menunjukkan rute menuju ke dataran tengah. Mendengar hal itu Xinlan pun segera berkata bahwa jika ingin mencapai ke dataran tengah maka mereka harus mencapai satu kota yang disebut Kota Horizon. Setelah sampai di sana maka kita akan menggunakan lubang cacing untuk menuju ke dataran tengah. Mendengar satu kata yang aneh Xiaoyan pun segera bertanya apa yang dimaksud dengan lubang cacing. Xinlan tanpa sadar menutup mulutnya dan tertawa ketika melihat Xiaoyan yang kebingungan lalu menjelaskan bahwa lubang cacing adalah hal aneh yang berada di dataran tengah. Hal tersebut dibuat oleh elit Douzun menggunakan kekuatan spasial untuk menghubungkan dua lokasi yang berbeda. Jarak dari wilayah sudut hitam ke dataran tengah akan memakan waktu setidaknya setengah tahun bagi seorang elit Douzon untuk menempuhnya. Namun jika seseorang menggunakan lubang cacing maka hanya membutuhkan waktu sekitar 1 bulan. Meskipun begitu pembuatan lubang cacing ini dapat dikatakan cukup sulit terlebih harus sering diperbaiki. Selain itu kekuatan orang yang memperbaikinya harus setidaknya di kelas Douzong dan hal itulah yang membuat lubang cacing jarang berada di wilayah manapun selain seperti di dataran tengah. Xiaoyan sekali lagi tercengang menyadari lubang cacing yang membutuhkan seorang elit di tingkat Shouzun untuk menjadi tukang reparasi. Xiaoyan menggelengkan kepala menyadari bahwa dataran tengah ini benar-benar memiliki barang misterius dan baru pada saat ini tampaknya Xiaoyan mengalami semacam kebingungan seperti orang desa yang baru memasuki kota. Diceritakan bahwa kota Horizon berletak di pegunungan yang disebut Tian King dan berjarak puluhan ribu kilometer jauhnya dari wilayah sudut hitam. Kota Horizon menjadi satu-satunya kota yang memiliki lubang cacing di dataran tengah dalam radius ribuan kilometer dan perkembangan kota Horizon ini tidak ada duanya. Dalam perjalanannya Xiaoyan mendapatkan banyak informasi mengenai lubang cacing dan dataran tengah dari Xinlan. Dataran tengah merupakan benua yang ukurannya sangatlah luas dan oleh karena itu sebagian besar kota memiliki lubang cacing di dalamnya. Mereka menggunakan lubang cacing untuk mengurangi waktu yang dibutuhkan orang untuk bepergian. Pembangunan lubang cacing ini sebagian besar adalah ahli puncak atau leluhur yang berasal dari suatu kota. Oleh karena itu jika leluhur yang membangunnya memiliki kle tertentu maka lubang cacing itu juga akan dimiliki oleh satu kle tertentu. Jelas dengan memiliki yang namanya lubang cacing akan menimbulkan kekayaan bagi kle tertentu yang memilikinya. Setelah mendengar penjelasan Xinlan Xiaoyan pun bertanya faksi kuat manakah di dataran tengah yang memiliki lubang cacing tersebut. Xinlan lanjut menjelaskan faksi-faksi di dataran tengah semuanya menjadi beberapa bagian. Aku hanya mengetahui beberapa faksi manusia dan tidak tahu banyak tentang suku binatang ajaib atau ras lain. Di dataran tengah faksi-faksi manusia dapat dibagi menjadi beberapa hal yakni ada 1 aula, 1 menara, 2 sekte, 3 lembah dan 4 pavilion.
Menyadari hal itu, Xiaoyan segera berkata sepertinya yang dimaksud dengan satu menara ini merujuk kepada Pil Tower. Xinlan segera berkata hal itu memang benar dan ia lanjut menjelaskan yang dimaksud dengan satu aula itu mengacu kepada Hall of Soul. Mendengar nama yang baru saja disebutkan, emosi Xiaoyan seketika melonjak dengan aura membunuh yang keluar dari tubuhnya. Xinlan jelas mengetahui permasalahan Xiaoyan dengan Hall of Soul. Setelah itu Xinlan lanjut berkata keberadaan Hall of Soul sangatlah misterius di dataran tengah. Orang-orang biasa akan mengalami kesulitan untuk bertemu dengan anggota dari Hall of Soul. Meskipun sulit untuk ditemukan, Hall of Soul masih dapat diberi peringkat yang bersampingan dengan Pil Tower. Hal ini cukup untuk menunjukkan bahwa betapa menakutkannya kekuatan yang tersembunyi dari Hall of Soul. Xinlan lanjut bercerita dengan kekuatan Hall of Soul bahkan Pil Tower tidak ingin melakukan kontak dengannya. Mendengar hal itu Xiaoyan pun terdiam kemudian mengangguk dan menarik nafas dalam menekan niat membunuh di dalam hatinya. Setelah itu Xiaoyan lanjut bertanya bagaimana mengenai 2 sekte 3 lembah dan 4 pavilion. Xinlan pun segera berkata kedua sekte itu terbagi antara sekte langit yang mendalam dan sekte bunga. Kedua sekte ini juga memiliki kekuatan yang sangat besar di dataran tengah dan mereka memiliki banyak para ahli yang ada di dalam sektenya. Meskipun mereka tidak dapat dibandingkan dengan Pil Tower ataupun Hall of Soul, mereka adalah eksistensi yang tidak dapat diremehkan. Sementara itu yang dimaksud dengan 3 lembah terbagi antara lembah sungai es, lembah suara dan lembah api pembakaran. Seketika Xiaoyan terkejut karena menyadari nama yang agak familiar. Faksi yang diketahui Xiaoyan memiliki api surgawi dan teknik rahasia yakni 3 perubahan misterius api langit. Xiaoyan pun berpikir jika memiliki kesempatan maka ia ingin menuju ke lembah api pembakaran untuk mencari 2 perubahan misterius yang tersisa. Jika Xiaoyan berhasil mendapatkan 2 perubahan terakhir maka kekuatannya akan sangat meningkat sekali lagi. Dengan kekuatannya saat ini ia tidak terkalahkan di kelas Do Huang hanya dengan menggunakan perubahan pertama dari 3 perubahan misterius api surgawi. Jika mendapatkan 2 perubahan lainnya kemungkinan ia akan mampu menghadapi seorang elit Douzong secara langsung bahkan tanpa menggunakan Angry Buddha Lotus Flame. Setelah itu Xinlan lanjut menjelaskan yang dimaksud dengan 4 pavilion adalah pavilion bintang jatuh, pavilion 10.000 pedang, pavilion musim semi kuning dan pavilion petir angin. Karena posisi mereka di dataran tengah secara kebetulan berbentuk persegi, oleh karena itu ini disebut pavilion persegi. Kekuatan mereka serupa dan cukup kuat dengan faksi lainnya dan mereka dianggap sebagai faksi teratas bahkan di antara faksi kelas atas di dataran tengah. Xinlan lanjut menyarankan agar Xiaoyan tidak berurusan dengan faksi-faksi yang disebut barusan. Setelah penjelasan Xinlan, Xiaoyan kembali menyadari ada satu nama yang familiar di telinganya. Pavilion petir angin, sebuah nama yang akrab lainnya secara langsung menyebabkan ekspresinya menjadi sedikit aneh. Xiaoyan ingat dengan jelas bahwa gerakan 3000 kilat yang ia latih merupakan teknik dari pavilion petir angin tersebut. Setelah itu Xinlan lanjut menjelaskan bahwa pengetahuannya mengenai faksi non-manusia sangatlah terbatas. Namun hal yang dapat dipastikan adalah bahwa kekuatan mereka sangat menakutkan. Banyak dari faksi-faksi mereka yang bahkan dapat bersaing dengan Hall of Soul. Oleh karena itu jika Xiaoyan ingin membunuh binatang ajaib di dataran tengah, yang terbaik adalah memastikan bahwa tidak ada faksi di belakangnya. Xiaoyan pun mengangguk kemudian tak lama mereka pun sampai di pegunungan Tianqing. Singkat cerita mereka pun sampai kemudian saat hendak mendarat Xiaoyan dihampiri pria tua. Si pria pun langsung berkata, jangan bilang ini pertama kalinya kalian datang ke sini. Apakah kalian tidak mengetahui bahwa binatang terbang tidak diizinkan memasuki langit di atas kota? Mendengar hal itu Xiaoyan segera berkata, ini memang pertama kalinya kami ke sini dan tidak mengetahui bahwa sebenarnya ada banyak aturan di kota Horizon. Si pria seketika terkejut menyadari pria yang ada di hadapannya merupakan seorang ahli ini tingkat Do Huang dan ia menyadari ada beberapa aura kuat lain di belakangnya. Terlebih dengan wanita yang berpakaian putih di depannya, si pria samar-samar menyadari kekuatan si wanita berpakaian putih memiliki kekuatan yang jauh lebih tinggi darinya. Si pria lanjut bergumam, kekuatan si wanita ini benar-benar menakutkan dan hanya ada beberapa orang bahkan di dalam Kleluo yang bisa membuatnya merasa seperti itu. Si pria pun bertanya-tanya apa motif orang-orang yang begitu kuat datang ke kota Horizon. Setelah itu si pria pun menangkupkan tangannya ke kelompok Xiaoyan dan berkata, ini memang aturan kota Horizon selama bertahun-tahun. Kami telah menyiapkan tempat khusus untuk memarkirkan binatang terbang yang dibangun Kleluo untuk para pendatang.
Mendengar perkataan si pria, Xinlan pun segera menjelaskan kepada Xiaoyan bahwa klan Luo merupakan klan yang paling lama ada di kota Horizon. Selain itu klan mereka memiliki lubang cacing dan juga ada leluhur dalam klan yang kekuatannya berada di bintang 5 Douzong. Xiaoyan pun mengangguk kemudian tatapannya menyapu pria tua dan mempelajari kekuatannya sekitar bintang 2 Douhuang. Setelah itu Xiaoyan pun berterima kasih karena si pria telah memberitahunya kemudian bertanya di manakah letak lubang cacing berada. Mendengar hal itu si pria pun segera menjawab, kalian datang di saat yang tidak tepat. Saat ini lubang cacing sedang dalam pemeliharaan selama beberapa hari dan tutup untuk sementara waktu. Kemungkinan lubang cacing akan beroperasi dalam beberapa hari setelah perbaikan. Xiaoyan pun merasa sedikit kecewa kemudian bertanya berapa lama perbaikan akan selesai. Si pria menjawab, aku tidak terlalu yakin mengingat belum ditemukannya inti permasalahan yang terjadi pada lubang cacing. Jika memang benar-benar ingin melewati lubang cacing maka kalian harus menunggu dan dapat tinggal beberapa hari di kota. Setelah mendengar hal itu Xiaoyan pun mengangguk kemudian berterima kasih dan memutuskan untuk pergi ke kedalaman kota. Di tengah perjalanan dokter peri kecil berkata, karena lubang cacing telah ditutup maka apa yang harus kita lakukan? Xiaoyan segera berkata, untuk saat ini kita beristirahat di kota untuk 1 malam dan menunggu apakah ada berita mengenai lubang cacing besok. Jika masih belum ada berita maka kita akan menuju ke pusat kota untuk melihat permasalahan. Mendengar perkataan Xiaoyan mereka pun mengangguk kemudian memutuskan untuk mencari penginapan di sekitaran kota. Dalam perjalanannya mereka mendapatkan informasi persis seperti apa yang dijelaskan oleh pria tua tadi. Saat ini lubang cacing di dalam kota Horizon telah ditutup, terlebih sepertinya masalah lubang cacing kali ini benar-benar sangatlah besar. Bahkan leluhur klan Luo yang merupakan bintang 5 Douzong tidak dapat menyelesaikan permasalahan yang ada. Oleh karena itu ia hanya bisa mengundang elit Douzong lain untuk membantunya. Namun permasalahannya adalah elit Douzong adalah eksistensi yang sangat langka bahkan di kota Horizon. Menyadari hal itu Xiaoyan berpikir sepertinya besok harus benar-benar melihat permasalahan lubang cacing di pusat kota. Singkat cerita keesokan paginya mereka pun pergi menuju ke pusat kota. Xiaoyan berkata ada desas-desus bahwa leluhur klan Luo mengundang pembantu untuk memperbaiki lubang cacing. Oleh karena itu kita bisa pergi dan melihat apa yang terjadi di sana. Mereka akan memutuskan apakah membantu atau tidak tergantung pada situasi yang ada di sana. Mendengar perkataan Xiaoyan dokter peri kecil pun mengangguk diikuti dengan yang lain dan mereka pun lanjut berjalan. Tak lama dari situ terjadi keributan di ujung jalan membuat semua orang segera menyingkir. Terlihat seorang wanita berpakaian merah menaiki kuda dengan sangat arogan. Si wanita berteriak, gogok yang baik tidak akan menghalangi jalan dari tuannya. Ekspresi si wanita seketika berubah setelah menyadari beberapa sosok di depannya yang tidak bergerak. Xiaoyan yang awalnya akan menghindar segera mengungkapkan ekspresi dingin saat mendengar kata-kata yang dilontarkan si wanita. Xiaoyan paling tidak menyukai wanita arogan yang seperti itu. Menyadari hal itu si wanita pun segera berteriak, yang menghalangiku benar-benar mencari kematian. Setelah itu si wanita segera mengayunkan cambuknya ke arah Xiaoyan yang masih terlihat tenang. Seketika tangan Xiaoyan bergerak menangkap cambuk membuat si wanita pun terlempar dan terjatuh ke tanah. Si wanita segera berteriak, kamu benar-benar berani menyerangku. Xiaoyan segera berkata, aku hanya memberi pelajaran kepada wanita arogan yang bertindak sesuka hatinya. Tak lama si wanita pun segera berteriak meminta bantuan kepada 2 orang pria yang ia sebut Paman Hua dan Paman Lui. Seketika 2 sosok tua melesat dari langit dan turun menghampiri Xiaoyan. Kedua sosok yang muncul di hadapan Xiaoyan masing-masing memiliki rambut abu-abu dan putih. Dengan melihat aura keduanya tampaknya kekuatan mereka berada di sekitar bintang 5 hingga 6 Douhuang dan dapat dikatakan cukup kuat. Setelah itu salah seorang pria berkata, nona muda memang sedikit nakal. Bagaimanapun dia adalah seorang gadis dan bukan hakmu untuk memperlakukannya seperti itu. Dengan penglihatannya secara alami si pria pun dapat merasakan aura pemuda berjubah hitam di depan mereka sedikit berbeda dengannya. Setelah mendengar hal itu Xiaoyan pun segera membalas, jadi itu alasannya mengapa si wanita masih dapat hidup. Ekspresi kedua lelaki tua itu pun sedikit berubah dalam menghadapi kata-kata tenang Xiaoyan yang menyembunyikan rasa dingin. Sementara itu di sisi lain si wanita berkata, dengan memukul diriku maka kakek tidak akan melepaskanmu. Si wanita pun lanjut meminta si pria berjubah hitam untuk meminta maaf dan berlutut di depan kakinya. Namun tak lama dari perkataannya terjatuh tiba-tiba sosok putih melintas dan menampakkan wajahnya hingga mengakibatkan mulutnya mengeluarkan seutas benang darah.
Menyadari hal itu kedua lelaki tua pun tercengang kemudian segera mengeluarkan teriakan marah dan tubuh mereka bergerak ke arah dokter peri kecil. Namun ketika kedua orang tua itu baru saja bergerak suara guntur yang samar-samar muncul dan segera sosok hitam berada tepat di hadapan mereka. Dengan segera kedua pria tua mengeluarkan tinjunya ke arah Xiaoyan, energi liar yang mengejutkan segera meletus menyebabkan ekspresi keduanya pun berubah. Benturan tak dapat dihindarkan membuat mereka berdua akhirnya terpental. Seketika semua orang tercengang melihat kedua lelaki tua dengan reputasi yang sangat kuat di kota Horizon dengan cepat mundur ke belakang. Sementara itu pemuda berjubah hitam tampak seperti batu dan tidak bergerak setelah benturan tersebut. Kedua lelaki tua itu pun tidak berani melakukan pergerakan yang tidak wajar setelah terhalang oleh kekuatan yang ditunjukkan Xiaoyan. Mereka pun berpikir bahwa pemuda di hadapannya mungkin tampak terlihat sangat muda tapi memiliki kekuatan yang sangat kuat. Serangan sebelumnya adalah sesuatu yang hampir tidak bisa ditunjukkan oleh siapapun di dalam klan mereka. Tak lama setelah itu si pria pun berkata kami adalah anggota dari klan Luo. Wanita yang menyinggungmu sebelumnya adalah nona muda dari klan Luo. Pria tua berambut abu-abu pun segera menghela nafas kemudian menangkupkan tangan dan memohon agar pemuda berjubah hitam melupakan permasalahan yang terjadi saat ini. Mendengar hal itu Xiaoyan agak sedikit terkejut kemudian di sisi lain si wanita berbaju merah pun segera berteriak. Si wanita mengungkapkan kemarahannya kemudian mengeluarkan piringan giok dan mematahkannya di hadapan semua orang. Si wanita segera berkata karena kalian berani menyerangku maka kakekku tidak akan membiarkan kalian pergi.